Selamat datang di Crosslook, ruang diskusi yang mengupas pemikiran, kepercayaan, dan realita dari berbagai sudut pandang. Baru-baru ini muncul pernyataan kontroversial dari Kumaila Hakimah yang menyebut bahwa konsep akhirat tidak lagi relevan dalam kehidupan modern. Ia menganggap bahwa fokus manusia seharusnya tertuju sepenuhnya pada dunia nyata, bukan pada kehidupan setelah mati yang dianggap tak terbukti secara empiris. Enggak, maksudnya konsep husnul dan suul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Oke. Terus kalau berdasarkan informasi dari Al-Quran, Mbak Mila, sebenarnya akhirat itu apa sih gitu ya? Dan apakah kemudian akhirat itu kira-kira kekal apa enggak gitu? Kalau informasi dari Al-Quran loh. Kalau informasi dari Al-Quran kekal. Kan khalidina fiha abada itu kan diulang-ulang terus. Berarti nggak bisa musnah akhirat itu? Enggak. Nah, kalau di Quran ya kekal. Tapi kalau Mbak Mila memahami akhirat tuh gimana sih sekarang? Pemahaman tentang akhirat tuh apa? Enggak relevan sih. Karena nggak relevan. Buatku nggak relevan untuk memahami akhirat. Karena kalau misalnya kita mau lihat secara lebih menyeluruh, setiap budaya dan agamanya tuh punya versi akhirat masing-masing. Dan kepercayaan tentang akhirat itu jadinya kontekstual, terikat pada budaya setempat. Dan makanya pemahamanku terhadap akhirat itu tidak relevan terhadap realitas gitu. Mau aku memahaminya atau tidak, konsep akhirat itu adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan ada, sekaligus tidak bisa dibuktikan tidak ada gitu. Jadi itu sistem kepercayaan yang nggak bisa diapa-apain gitu. Karena secara realitas itu tidak terpetakan. Dalam ajaran Islam, keyakinan terhadap akhirat adalah bagian fundamental dari rukun iman. Menanggapi pandangan tersebut, Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan yang mendalam dan penuh hikmah. Beliau menegaskan bahwa akhirat bukan sekedar ide, melainkan realita yang kekal dan abadi. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang sejati, tempat di mana setiap amal akan diperhitungkan dengan sempurna. Manusia itu memang kadang aneh. Saya memang kadang aneh gitu. Ya? Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya. Bahkan dari PAUD kan. PAUD, TK. PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD 6, 9 tahun. SMP 3, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4, 19 tahun. S2 2 tahun. 21 tahun. S3 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu dapat, ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek. Sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan. Kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa Anda duga handphone yang Anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dibawa cuman kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki. Perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa?
Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman. Ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, salat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Ya. Dengan menghafal Quran apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas penghafal Quran, hafid Quran, juara balap sepeda se-Asia dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya. Eventnya dunia sekarang itu hafal Quran. 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar. Dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Menurut Ustadz Adi Hidayat, mengabaikan akhirat sama saja dengan menutup mata terhadap nasib kekal yang menanti setiap manusia. Kehidupan di dunia ini terbatas, namun akhirat itu abadi, ujarnya. Maka, relevansi akhirat justru semakin kuat di tengah dunia yang serba cepat ini, karena hanya dengan mengingat akhirat, manusia bisa menemukan arah hidup yang sebenarnya. Dengan memahami ini, kita diingatkan kembali untuk tidak terlena oleh dunia dan tetap menanam amal sebagai bekal di akhirat. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya di Crossloop. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap kritis dan tetap terbuka.